Nama saya Muhammad Ashar Sauki. Di luar itu lebih dikenal Caca. Di 09 Runners, kebetulan saya diamanahi sebagai ketua umum. Nama saya Riri Tiffany, dipanggilnya Riri. Di 09 Runners, saya sebagai kapten. Jadi untuk semua pecinta lari yang ada di Makassar, saya mewakili teman-teman dari komunitas 09 Runners mengajak kita semua untuk ikut menyukseskan ini acaranya Herald Run 7 km. Jadi 09 Runners itu 09-nya itu sebenarnya dari kode fakultas di Unhas. Kebetulan 09 itu kodenya Fakultas Teknik. Jadi dari filosofi itu 09 Runners, kami yang tergabung semua di dalam itu adalah alumni teknik Unhas yang kebetulan hobi dengan perlarian. Awal terbentuknya itu dari 2018, waktu itu ada kegiatan halal bihalal. Ternyata banyak alumni teknik yang suka lari. Nah, setelah selesainya event halal bihalal itu, akhirnya kami sepakat untuk membentuk komunitas 09 Runners. Jadi kurang lebih 5 tahun yang lalu, mengumpulkan alumni-alumni yang kebetulan hobi lari, gitu. Kalau untuk jadwal latihan biasanya kita diadakan di kampus sih. Biasanya lebih senang di kampus lari, itu mungkin lebih mengenang kisah-kisah di kampus juga. Jadi biasanya kita setiap minggu itu, atau kalau enggak hari Sabtu, hari Ahad, lari di kampus. Alhamdulillah kita selama ini selain lari tiap minggu, kita sudah pernah bikin event. Kita udah berapa kali bikin event, Kak? Alhamdulillah Banyak eventnya untuk merayakan ulang tahunnya 09 Runners. Kebetulan memang bulan ini ya, Kak. Awal bulan ini kita berulang tahun yang keberapa? Yang kelima. Jadi cuman kebetulan memang tahun ini kita udah bikin eventnya agak besar. Biasanya tiap tahun kita bikin event besar, manggil seluruh pelari Makassar bikin event dalam rangka HUT. Selain itu biasa juga kayak buka puasa bersama ya, kayak gitu. Kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental tuh. Misalnya kita buat kayak kemarin buka puasa, kita undang komunitas lari se-Makassar untuk kita sama-sama lari bareng, setelah itu baru kita buka puasa bersama. Atau ikut kegiatan-kegiatannya undangan-undangan komunitas yang lain, seperti itu. Beda-beda. Kalau saya dari 2018, iya. Awal mulanya ya karena artinya dengan kondisi usia yang sekarang ya, sudah jelid atau jelang 50 tahun, saya berpikir dengan gaya hidup sekarang kalau saya tidak barengi juga dengan olahraga agak berat. Jadi kebetulan karena dulu kan lari ya pertama memasyarakat sekali nih, banyak orang yang lari. Nah, kita coba ikut-ikut juga lari. Ternyata memang tidak semudah yang dibayangkan di awal, tapi alhamdulillah untuk bisa konsisten saja berlari setiap pekan itu memang kita harus lawan kita punya diri sendiri. Tapi itu tadi yang saya bahasakan, bangun pagi itu dua pilihan, lanjut tidur atau pergi olahraga. Itu untuk melawan itu ya. Cuma karena mungkin motivasinya ya kita ini mau sehat tuh. Persoalan badan turun apa itu bonus gitu, tapi lebih kepada sehatnya sebenarnya. Kalau saya yang terjauh untuk ukuran pelari sih masih jauh dibanding rata-rata ya, tapi ini kan saya selalu beranggapan bahwa yang saya lawan ini bukan orang, tapi diriku sendiri. Yang terjauh saya lari itu 15 kilo, tapi yang lari tanpa berhenti itu baru 7 kilo.
Yang 15 kilo itu masih campur jalan, berhenti. Nah, mungkin karena tidak kontinu kita punya latihan atau apa. Itu kan tergantung nilai kembali ke kita. Ya. Kalau saya dari akhir tahun 2017 sudah mulai, kebetulan dulu saya kerja di salah satu bank BUMN, ada komunitas larinya juga. Nah, jadi mulainya dari situ, sering ikut lari, rame-rame, terus sampai akhirnya gabung nih dengan 01 resign, saya gabung dengan 09 Runners Ta. Kalau jarak terjauh, saya sudah pernah ikut half marathon 2 kali. Selebihnya yang standar di 10 kilo, 5 kilo, seperti itu. Kalau secara membawa nama komunitas saja ya, jadi ada beberapa memang anggota itu yang kayak Maybank, Al Marathon, Saleh, bahkan kan? iya, Saleh, Ultra. yang Ultra Marathon, Tokyo Marathon pun pernah. Iya, betul. Iya, sampai di luar. Iya. Oh iya, betul. Nah, minggu Podium kayaknya Kayaknya masih belum. sulit, iya. Yang di luar itu jauh lebih powerful. Artinya begini, ini komunitas 09 Runners ini kan saya boleh bilang unik. Kenapa unik? Karena basisnya itu adalah alumni, alumni universitas. Jadi tingkat keterkaitan emosionalnya kami itu sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena sama-sama sudah lewati yang namanya perkuliahan di tempat yang sama. Jadi ketika ada orang selesai dari fakultas teknik dan hobi lari, dia otomatis masuk anggota 09 Runners. Nah, kenapa keterikatan emosionalnya itu sangat besar? Karena dulu sama-sama di kampus. Saya sama-sama Riri di kampus, tidak terlalu jauh beda angkatan, sudah kita kenal nih karakternya seperti apa, disatukan lagi di komunitas yang sama, jadi lebih mudah itu ya. Kalau misalnya kita mau berbicara masalah ikatan emosional, itu pasti sudah terjalin memang dari awal-awal. Jadi tinggal dimantapkan saja di komunitas itu. 09 Runner satu-satunya komunitas yang berbasis dari universitas. Sekarang itu yang tercatat sekitar 250. Iya. 250. Tersebar-sebar itu. Paling tua Kak Hasbi, iya, itu hampir 60. Yang termuda ya alumni baru ini, mungkin 24, 25 ya. Iya, yang baru-baru keluar. Dan kami juga tiap tahun ada baju. Jadi memang baju komunitas tuh. Jadi berjalan ini sudah 4 nih kita punya baju komunitas. Ini insya Allah nanti di perayaan miladnya yang kelima akan ada lagi baju kita buat. Di kampus dia rencana. Iya. Selalu kita pakai itu kampus Unas Tamalan Rea sebagai tempat untuk kita milad. Kenapa? Karena kalau kita kembali ke sana kan kita panggil lagi memorita yang dulu ya. Iya. Iya. Sekarang kan di Goa. Di Goa sekarang. Sebenarnya saya belum dalam kapasitas untuk memberikan tips, karena belum profesional. Tapi saya coba kasih yang saya alami saja. Jadi sebenarnya lari itu harus memang kita bangun dari diri tak sendiri. Nah, nanti berjalan itu kembali nih ke prioritasnya, dia mau apa. Dia mau jadikan lari ini sebagai mungkin untuk cari sehatnya, atau dia mau jadikan prestasi atau apa. Tapi kalau saya tips untuk pelari pemula, lari saja. Kenapa? Lari olahraga paling murah, Ji. Sampai kau ketemu komunitas ya. Karena saya juga pribadi belum terlalu mengatur pola makan, saya berpikir karena kan saya masih harus lawan berat badanku, saya masih harus lawan pola makanku yang belum teratur. Nah, saya berpikir dengan saya berlari ini minimal saya bakar kalori yang masuk. Yang parah kan kalau kita biarkan dia menumpuk terus tidak pernah terbakar, nah itu yang jadi penyakit. Jadi kalau tips untuk pelari pemula, mulai saja, mulai. Karena olahraga yang bagus itu olahraga yang dilakukan, bukan yang direncanakan. Ini kan, oh nanti saya mau lari sekian, tapi kalau tidak pernah jadi sulit. Saya lari saja.
nanti seiring waktu itu ketemu komunitas kita bisa belajar nih bagaimana pola lari yang baik, bagaimana untuk merutinkan latihan, bagaimana untuk menambah kecepatan, bagaimana untuk menambah stamina. Itu di komunitas itu akan muncul dengan sendirinya. Tips untuk lari pemula, kalau saya juga berdasarkan pengalaman juga tuh, karena kalau menurutku saya kalau baru mau mulai berlari, mungkin saya lihat banyak yang kalau ketika baru mau mulai berlari dia langsung mau lari kencang cepat-cepat begitu. Padahal harusnya dia pelan-pelan saja, bahkan kalau perlu jalan dulu baru kemudian lari, jangan langsung. Kan biasanya orang langsung lari di tengah langsung capek toh. Jadi menurutku saya harus pemanasan dulu. Terus yang kedua jangan mengukur diri sendiri. Kalau memang tidak bisa larinya lama ya jalan saja, tidak masalah toh. Nanti setelah latihan berapa kali seperti yang Kak Caca bilang, latihan lama-lama akan terbentuk sendiri sih, bisa cepat lari, bisa endurance-nya tuh, ketahanan tubuhnya untuk berlari jauh tuh pasti akan terbentuk sendiri kalau untuk latihan. Kalau untuk pola makan memang mempengaruhi sekali. Saya juga dulu awal-awal lari betul-betul atur pola makan, karena kalau badan tak agak besar sedikit mungkin mempengaruhi nanti di lutut atau di apa toh, jadi mungkin memang harus kita atur pola makan. Kalau saya makanan dengan istirahat. Iya. Jadi kadang kalau saya terlambat tidur di atas jam 12, itu kalau mau lari besoknya itu payah, setengah mati. Nah, saya coba tadi pagi ini saya tidur cepat, segar memang badan kalau setelah lari. Jadi saya usahakan selalu setiap saya lari itu dengan perut kosong. Jadi tidak mengkonsumsi makanan, paling minum atau madu saja dulu sedikit untuk bisa menambah kekuatan kalau kita lari. Kalau saya tidak lari mungkin 100 kilo mas sekarang. Iya betul. Iya. Kelihatan, ya kelihatan sekali. Jadi pernah itu sentuh sampai hampir 90. Saya coba berlari, akhirnya sekarang stabil di 75-80. Nah, saya menganggap kalau saya tidak lari pasti berpengaruh ini ke berat badanku. Nah, makanya saya imbangi dengan lari. Iya kurang lebih sama aja sih. Cuma saya memang kemarin mulai agak-agak sedikit malas berlari, jadi berat badan agak sedikit naik. Pas COVID kemarin deh. Iya, pas setelah COVID itu mungkin saya agak-agak takut ini toh, jadi mulai takut mau keluar, takut apa berkumpul begitu, jadi akhirnya agak mulai nih jarang berlari toh, mungkin agak akhirnya jadi mager nih sedikit. Ini karena unik juga, saya rasa ini lari 2 minggu saja kita tidak lari itu sama seperti kita terreset lagi kembali. Iya, betul. Akhirnya sakit mulai semua badan, iya. Jadi itu yang dijaga. Betul. Saya sendiri pribadi, saya target memang dalam satu pekan itu minimal saya 3 kali lari. Mau jarak panjang, jarak pendek, tapi saya usahakan dari setiap minggu itu ada satu yang long run. Bergerak. Long run di saya ya 10 kilo lebih itu saya sudah anggap long run. Ada target tersendiri mungkin? Untuk sekarang saya mau challenge diriku sendiri untuk bisa 21K. Ya, lagi. Iya, makanya ada event nanti di bulan Juni itu saya daftar 21. Meskipun dengan modal sedikit, modal nekat. Tapi artinya ya saya tantang diriku, maksud saya harus bisa lah. Ketika orang lain bisa, bahkan ada beberapa teman-teman di komunitas yang usianya jauh lebih tua daripada saya itu bisa menyelesaikan 21. Kenapa saya tidak gitu? Nah, Ada challenge juga ya. sebenarnya dulu waktu masih semangat lari tuh saya sebenarnya ada challenge mau coba FM, tapi setelah kesini ya full maraton. Setelah kesini mungkin saya lihat juga kondisi badanku, kita perempuan apa segala toh. Jadi mungkin sekedarnya untuk ya merutinkan saja, lari saja dulu lah untuk saat ini. Dan saya sudah maksudnya saya pikir saya sudah dapat FM 2 kali toh, saya pikir sudah cukup. Dan selebihnya merutinkan saja lari dulu, targetnya tak dekat-dekat ini. Kalau saya pribadi
entah itu komunitas ataupun perusahaan atau apapun yang menyelenggarakan event lari, itu saya berikan apresiasi yang besar. Kenapa? Karena secara tidak langsung dia membantu untuk memasyarakatkan ini olahraga lari. Kami alhamdulillah di komunitas 09 Runners juga itu hampir setiap event kita berkontribusi. Termasuk Herald ini di grup itu kan sudah disampaikan juga, teman-teman yang mau ikut silakan isi. Biasanya itu ada potongan harga kalau misalnya lewat komunitas. Jadi sebisa mungkin setiap ada event lari itu ada wakilnya 09 Runners. Iya sama juga. Ikut sama ketua. Ikut sama ketua. Bagus sih, bagus. Maksudnya sudah mulai nih lagi banyak event-event di Kak semenjak COVID itu sudah mulai banyak event. Karena saya lihat juga mungkin orang setelah waktu COVID kan banyak kan sepeda kan? Iya. Jadi orang rata-rata ke sepeda. Setelah selesai COVID mulai kembali banyak event. Alhamdulillah mulai banyak nih lagi. Udah mulai banyak anak-anak SMA yang saya lihat mulai ikut berlari dan bikin-bikin komunitas juga. Saya lihat kalau hari Minggu di Car Free Day itu CPI. Di CPI juga. Itu kayak banyak. Bagus. Jadi untuk semua pecinta lari yang ada di Makassar, saya mewakili teman-teman dari komunitas 09 Runners mengajak kita semua untuk ikut menyukseskan ini acaranya Herald Run 7 km. Kami pun pribadi insya Allah akan ikut, dan terlepas dari itu saya juga kembali mengajak, ayo sama-sama kita sukseskan. Ini unik begitu ya, maksud saya ada komunitas yang bergerak di bidang media tapi mau untuk ikut peduli terhadap lari di Makassar ini terutama. Ayo sama-sama semua.